Halo, selamat pagi pemirsa di kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya bersama saya, Anggia Eboni. Inilah kabar Sumatera. Pemirsa, sebuah truk yang mengangkut puluhan warga yang hendak berwisata ke Pantai Pasir Putih, Kabupaten Aceh Besar Aceh, terjun ke jurang. 4 orang meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal tersebut. Kecelakaan terjadi di Jalan Lintas Banda Aceh Malahayati, Aceh Besar, tepatnya di Desa Lamreh, Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar. Truk yang mengangkut 47 penumpang itu terperosok ke jurang sedalam puluhan meter karena remblong. Korban meninggal dunia adalah Muzibur Rahman, 44 tahun, Rehan, 14 tahun, Somi, 18 tahun, dan Syakban, 20 tahun. Mereka adalah warga desa Buluetanoh, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidi Aceh. Sementara itu 43 penumpang terluka dilarikan ke Rumah Sakit Zainul Abidin, Banda Aceh. Penganiayaan yang dilakukan Aditya Hasibuan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral berimbas pada karir sang ayah, AKBP Akhiruddin Hasibuan. Ia dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara karena dianggap melanggar kode etik membiarkan anaknya melakukan tindak kriminal. Kau bilang aku bencong, kau bilang. Inilah video penganiayaan yang dilakukan tersangka Aditya Hasibuan alias Adik yang terjadi di perumahan elit Gria Riatur Indah, Jalan Tengku Amir Hamzah, Kecamatan Medan Helvetia, Medan pada 21 Desember 2022 silam. Video ini viral setelah diunggah oleh akun Twitter @mazini@gsp. Belakangan diketahui pelaku adalah anak dari AKBP Akhiruddin Hasibuan yang menjabat sebagai Kabak Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara. Ironisnya saat peristiwa penganiayaan keji itu terjadi, sang ayah berada di lokasi dan membiarkan anaknya menganiaya korban hingga babak belur. Di Reskrimum Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Sumaryono menyatakan kasus ini memang sempat mangkrak sejak dilaporkan ke Polrestabes Medan 4 bulan lalu. Hingga akhirnya kasus ini ditarik ke Polda Sumatera Utara pada 27 Februari 2023. Saat itu terlapor menyuruh pelapor berhenti di mobil, kemudian melakukan pemukulan sebanyak 3 kali. Kenapa dilakukan ini? Karena berdasarkan hasil chattingan sebelumnya antara pelapor dan terlapor. Dan selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2022, hari Kamis, sekitar pukul 2.30 dini hari, pelapor bersama dengan saksi teman-temannya mendatangi rumah terlapor untuk menanyakan kasus pemukulan tersebut. Karena di samping melakukan pemukulan juga melakukan perusakan terhadap mobil daripada pelapor. Dan saat itu juga terjadi penganiayaan sebagaimana yang diviralkan tersebut. Sementara itu berdasarkan hasil pemeriksaan bidang propam, AKBP Akhiruddin Hasibuan terbukti bersalah melanggar kode etik karena membiarkan anaknya melakukan tindak kriminal. AKBP Akhiruddin sudah resmi dicopot dari jabatannya dan ditempatkan di ruang khusus. Dan telah terbukti yang bersangkutan melakukan pembiaran terjadi pidana yang dilakukan oleh anaknya yang bernama AH, umur 19 tahun. Dan menjadi korban adalah Ken. AKBP Akhiruddin terbukti melanggar kode etik sesuai dengan pasal 13 huruf M Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Aditya Hasibuan, anak kedua AKBP Akhiruddin Hasibuan ini ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan penganiayaan kepada korban bernama Ken Admiral. Dari Medan, Sumatera Utara, Yoga Syahputra, TV One mengabarkan. Tentang kode etik
Seorang dokter jaga di Puskesmas Pajar Bulan, Kabupaten Lampung Barat dikeroyok 2 orang yang merupakan keluarga seorang pasien yang saat itu tengah berobat. Keluarga pasien ini diduga tidak sabar atas penanganan yang dilakukan pihak puskesmas. Video pengeroyokan itu pun viral di media sosial. Pak, ini dokter ya Pak? Aksi pengeroyokan terhadap seorang dokter jaga di Puskesmas Pajar Bulan Lampung Barat ini viral di media sosial. Korban diketahui bernama Dr. Karel dikeroyok 2 orang yang merupakan keluarga salah satu pasiennya. Keluarga pasien ini diduga tidak sabar atas penanganan yang dilakukan pihak puskesmas. Kepala puskesmas menjelaskan pihak dokter jaga sudah memberikan 2 obat minum dan 1 suntikan atas keluhan yang disampaikan pasien. Masa observasi menunggu obat bekerja butuh sekitar 1 jam. Namun karena ada miskomunikasi, pihak keluarga merasa pasien tidak ditangani dengan baik sehingga terjadilah pengeroyokan. Nah, setelah berobat karena mengalami rasa sakit perut, kemudian ditanganilah sama dokternya, dikasih obat dan kemudian ditunggu. Cuma menurut pelaku ini kok belum ada reaksi, gitu kan? Setelah minum obat, kemudian disampaikan sama dokter, sudah sabar dulu, mungkin ini kan obat mau bereaksi. Nah, namun pihak pelaku ini nggak merasa puas. Atas kejadian ini, korban melaporkan ke Polres Lampung Barat dan kedua pelaku atas nama Adi Wirahman 32 tahun dan Misran Hadi 41 tahun diamankan polisi. Keduanya dikenakan pasal 170 Jungto pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan luka dengan ancaman pidana 2 hingga 5 tahun penjara. Dari Lampung Barat, Provinsi Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar Sumatera akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, Partai Persatuan Pembangunan resmi mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal Capres 2024. Menyusul langkah Partai Ka'bah mengusung Capres dari PDI Perjuangan, nasib Koalisi Indonesia Bersatu kini dipertanyakan. Apakah KIB yang dimotori Partai Golkar bakal tetap solid atau kandas di tengah jalan? Partai Persatuan Pembangunan memastikan langkahnya di Bursa Pilpres 2024 dengan mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Partai Persatuan Pembangunan memutuskan Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP sebagai calon presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum Presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang akan datang. Partai Ka'bah menilai dukungan terhadap Ganjar Pranowo tak lepas dari popularitas dari sejumlah hasil survei. Partai Persatuan Bangunan memandang bahwa kapasitas, integritas, dan akseptabilitas beliau sangat layak untuk menduduki posisi sebagai pemimpin bangsa.
Selain itu, dukungan popularitas dan elektabilitas sebagai politisi telah dibuktikan oleh berbagai lembaga survei dengan menempatkan posisi teratas bila dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lainnya. Dengan pengumuman ini, nasib Koalisi Indonesia Bersatu jadi pertanyaan. Pasalnya, P3 masih tergabung dalam koalisi bersama Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional. Hanya saja, koalisi belum mengumumkan capres tertentu. Bagaimana nasib KIB? Bagi saya KIB sudah selesai. Ini adalah the end of the day. Apalagi misalnya dalam Rakornas Partai Amanat Nasional beberapa waktu yang lalu tegas mengumumkan bahwa PAN tertarik untuk mengusung Ganjar Pranowo di situ. Jadi secara tidak langsung memang di KIB itu iman politiknya sudah beda-beda. Sementara Golkar tetap tegak lurus mengusung Airlangga Hartarto. Ketika partai ini secara umum sebenarnya hanya luarnya saja solid, hanya luarnya saja yang tidak bubar, tapi hati dan pilihan politiknya sudah terbelah. Ini yang saya kira memang akan menjadi satu potret dan dinamika politik yang akan terus berhembus ya. Langkah Partai Ka'bah dinilai tak berhenti dengan mengusung Ganjar, namun juga bakal menyodorkan jagoannya di posisi calon wakil presiden. Soal duet antara Megawati dan Hamzahas beberapa tahun yang silam, ketika ada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 99 ya, ini kan sebenarnya menjadi satu sinyalmen bahwa untuk 2024 P3 lebih condong ingin berkoalisi dengan PDIP. Tentu ada klausul politik yang sepertinya akan diusulkan. Dukung Ganjar Pranowo sebagai capres, P3 sambil lalu mengusulkan Sandiaga Uno sebagai pendamping Ganjar Pranowo untuk sama-sama maju di 2024. Bagaimana babak lanjut peta koalisi partai politik menjelang Pilpres 2024? Tim TV One mengabarkan. Gerakan Pemuda GP Ansor mengunggah sebuah video melalui akun resmi yang berisi seruan hari lahir Harlah ke-89. Dalam video tersebut muncul sosok Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ketua Umum GP Ansor Yakut Khalil Qoumas secara gamblang mendukung pencapresan Ganjar, bahkan ia menilai ada beberapa nama yang cocok menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo. Ketua Umum Gerakan Pemuda atau GP Ansor Yakut Khalil Qoumas menggelar open house di kediamannya di Kelurahan Leteh, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Kegiatan tersebut sekaligus membahas 4 nama calon pilihannya yang dinilai cocok menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. 4 nama tersebut yakni Erick Thohir, Sandiaga Salahuddin Uno, Mahfud MD, dan Ridwan Kamil. 4 nama ini kenapa kami munculkan ya di Ansor? Ya karena disebut oleh Presiden, dan saya yakin semua yang disampaikan oleh Presiden itu atas dasar perhitungan-perhitungan yang sudah matang dan demi bangsa ini. Tidak ada lain di luar itu. Sebelumnya, video Harlah Gerakan Pemuda Ansor menampilkan unggahan video yang memunculkan sosok Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kehadiran sosok Ganjar itu seakan-akan memberi kode dukungan, sebab Ganjar baru saja diusung oleh PDIP untuk menjadi Capres 2024. Tim TV One mengabarkan. Gubernur Jawa Tengah yang juga calon presiden PDIP Ganjar Pranowo bertemu dengan Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo di Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Dalam pertemuan tersebut, keduanya terlibat komunikasi intens yang membicarakan langkah pasca diberikannya rekomendasi bakal calon presiden oleh Ketua Umum PDIP. Rudi mengatakan sesuai arahan Ibu Ketua Umum, dirinya akan kerja keras memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024. Rudi yang juga Ketua DPC PDIP Solo ini memiliki strategi memenangkan Ganjar dalam kontestasi Pilpres 2024. Salah satunya mengkonsolidasikan dukungan ke tokoh masyarakat hingga tokoh budaya di seluruh Indonesia. Sementara Ganjar menyebut kedatangan Rudi juga merupakan bagian dari halal bihalal. Dalam komunikasi banyak kawan Rudi yang ingin bertemu dengannya.
Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto terus melakukan silaturahmi kepada para tokoh termasuk kepada mantan-mantan seniornya di militer. Lalu apa yang dibicarakan dalam pertemuan itu? Berikut kabarnya. Safari politik terus dilakukan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Prabowo kali ini menemui seniornya, mantan Kepala BIN, Jenderal Purnawirawan AM Hendro Priyono. Safari ini dilakukan dalam momentum menyambut Hari Raya Idul Fitri. Dalam pertemuan yang berlangsung santai dan akrab, kedua tokoh ini bercerita mengenai pengalamannya saat menjadi anggota pasukan khusus. Pertemuan antara Hendro Priyono dengan Prabowo bukan pertama kali terjadi. Keduanya kerap bertemu dalam suasana kekeluargaan. Zaman Karmuzaten, wah pasang ini nih, kita nembak, pada loncat anak-anak, mau jatuh. Selain menemui Hendro Priyono, Prabowo juga menemui seniornya, Jenderal TNI Purnawirawan Agum Gumelar. Dalam momen Idul Fitri ini, Prabowo mengucapkan maaf lahir batin kepada Agum. Agum yang didampingi istrinya, Linda Gumelar, menyambut hangat kedatangan Prabowo yang didampingi oleh Syafri Samsudin. Pertemuan keduanya berlangsung akrab dan kekeluargaan. Keduanya bercerita pengalaman mereka saat menjadi prajurit Kopassus. Agum Gumelar bercerita bahwa Prabowo Subianto adalah sosok prajurit yang berdedikasi tinggi. Karena dulu sama-sama di Kopassus. Beliau seorang yang selama menjadi prajurit Baret Merah dan kebetulan saya komandannya, saya melihat beliau adalah seorang yang punya dedikasi tinggi terhadap tugas dari satuannya. Selain menemui kedua jenderal ini, Prabowo juga bersilaturahmi dengan mantan Panglima TNI, Laksamana Purnawirawan Widodo AS. Tim TV One mengabarkan. Kita ke kabar selanjutnya, pemirsa. Jumlah kendaraan di gelombang pertama puncak arus balik Lebaran tahun ini tercatat menurun 13% dari prediksi awal, yaitu sebanyak 203.000 kendaraan. Hal ini diduga terjadi setelah pemerintah mengeluarkan imbauan menghindari balik mudik di tanggal 25 dan 26 April lalu, ditambah kebijakan perpanjangan cuti tambahan bagi ASN, TNI, Polri, dan swasta. Gelombang arus balik Lebaran sudah mulai terlihat sejak Senin 24 April 2023. Adapun puncak arus balik sebelumnya memang diprediksi terjadi di tanggal 25 dan 26 April dengan perkiraan 203.000 jumlah kendaraan yang akan menuju ke arah Jakarta di rentang 2 hari tersebut. Namun Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang memimpin langsung jalannya persiapan pengamanan arus balik mencatat justru terjadi penurunan jumlah kendaraan di 2 hari tersebut. Kapolri menduga kebijakan pemerintah yang menghimbau pemudik untuk menghindari kembali ke Jakarta di puncak arus balik cukup efektif. Alhamdulillah terjadi perubahan. Awalnya kita duga hari ini sampai dengan besok pagi akan terjadi puncak arus balik. Namun karena ada kebijakan yang sudah diumumkan pemerintah, terjadi kurang lebih 13%. Tentunya masih ada sisa waktu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga puncak arus balik yang kita perkirakan 203.000 tersebut betul-betul bisa terdistribusi dalam beberapa hari ini. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberi himbauan kepada pemudik agar menghindari kembali ke kota asal di tanggal 25 dan 26 April agar tidak terjadi penumpukan kendaraan. Imbauan ini ditujukan pada ASN, TNI Polri, dan karyawan swasta. Untuk memecah penumpukan yang terjadi pada puncak arus balik di tanggal 24 dan 25 April 2023 secara bersamaan, pemerintah mengajak masyarakat yang tidak ada keperluan mendesak untuk menghindari puncak arus balik tersebut dengan cara menunda atau mengundurkan jadwal kembali mudik setelah tanggal 26 April 2023.
Ketentuan ini berlaku untuk ASN, TNI, Polri, dan BUMN ataupun pegawai swasta yang teknisnya dapat diatur oleh instansi atau perusahaan masing-masing seperti bentuk cuti tambahan atau bentuk cuti lainnya. Dengan pemecahan konsentrasi waktu penumpukan kendaraan, diprediksi puncak arus balik gelombang kedua akan dimulai pada hari Jumat mendatang. Tim TV One mengabarkan. Meski Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan imbauan agar pemudik menunda perjalanan balik, aktivitas perkantoran hari ini sudah kembali normal. Seluruh ASN diwajibkan mengikuti upacara di lingkungan kerja masing-masing. ASN yang mangkir upacara dan kerja akan mendapatkan sanksi. Rabu pagi sejumlah ASN terlihat berlari-lari karena terlambat tiba di lokasi upacara apel kerja hari pertama di lapangan pemerintah Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Para ASN telah membentuk barisan menunggu Bupati Jombang segera tiba di lokasi upacara. Usai upacara, di lokasi yang sama dilangsungkan halal bihalal antara ASN dan antara staf dengan Bupati, Wakil Bupati, dan pejabat. Bupati Jombang, Munjida Wahab, mengatakan ASN yang mangkir ikut apel dan mangkir masuk kerja hari pertama akan mendapatkan sanksi disiplin. Petugas Satpol PP Banjar mengumpulkan seluruh ASN di hari pertama masuk kerja usai cuti Lebaran. Selain upacara, seluruh ASN juga diharuskan mengisi absen manual yang disediakan oleh Satpol PP. Seluruh hasil sidak dan monitoring akan dilaporkan ke kepala daerah setempat dan bila terdapat ASN yang mangkir akan diproses oleh Inspektorat dan Badan Kepegawaian. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memimpin langsung apel pertama pasca libur panjang Lebaran. Seluruh ASN di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Barat mengikuti apel perdana ini. Dalam sambutannya, Ridwan Kamil menyebut bahwa seluruh pelayanan masyarakat dibuka 100% meski di tengah arus balik Lebaran. Selain itu, Ridwan Kamil juga mengingatkan ASN untuk tidak memamerkan harta kekayaan untuk menghindari citra buruk di lingkungan Pemprov Jawa Barat. Upacara pertama usai libur Lebaran pemerintah Kota Binjai, Sumatera Utara dilaksanakan di lapangan apel Pemko Binjai yang dipimpin langsung Wali Kota Binjai Amir Hamzah. Usai melaksanakan upacara, seluruh peserta saling bersalaman yang merupakan tradisi di pemerintahan Kota Binjai setiap Lebarannya. Wali Kota Binjai Amir Hamzah mengatakan seluruh ASN harus sudah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tidak ada lagi alasan bagi ASN untuk bolos bekerja. Tim TV One mengabarkan. Jangan kemana-mana pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Sesaat lagi. tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Pemirsa, Indonesia kaya akan motif kain, salah satunya kain tapis khas Lampung. Nah, di tangan seorang wanita muda asal Metro Lampung, kain tapis khas Lampung menjadi lebih terkenal setelah dibuat menjadi tas wanita. Seperti apa cantiknya tas yang dipadu motif kain tapis Lampung itu? Berikut kabarnya untuk Anda. Berawal dari kesukaannya dengan kain tapis khas Lampung, seorang wanita muda bernama Della Yuspadewanti yang berasal dari kota Metro Lampung mencoba membuat sebuah terobosan yang ia mulai sejak tahun 2019 lalu. Della mencoba memadukan tas wanita dengan motif kain tapis Lampung. Di luar perkiraan, tas hasil kreasinya ternyata banyak peminatnya.
Kini setelah 4 tahun membuat tas bermotif kain tapis Lampung, Della sudah memiliki 3 orang pekerja yang membantu usahanya. 1 pekerja khusus untuk menyulam kain tapis Lampung, sementara 2 orang lainnya khusus untuk menjahit dan membuat pola tas. Sampai saat ini, ia bersama dengan 3 pekerjanya itu sudah membuat ribuan tas yang bermotifkan kain tapis khas Lampung. Kita jelas ini kan membantu melestarikan produk daerah sendiri, karena untuk kain tapis ini pada awalnya kan seringnya digunakan hanya di upacara-upacara adat, dia masih berupa selendang dan sarung gitu. Nah kalau dia masih berupa selendang dan sarung kan hanya menjangkau kalangan-kalangan tertentu aja, jadi gimana caranya kita berpikir dibuat produk yang bisa dipakai masyarakat luas dan bisa dipakai sehari-hari, makanya kita berpikir untuk menjadikan dalam bentuk tas. Selain tas, Della juga membuat tempat pensil, dompet, serta masker bermotifkan kain tapis. Selain dijual ke toko dan supermarket, produk buatan Della ini juga dijual hingga ke mancanegara, salah satunya yaitu Korea Selatan. Dari Metro Lampung, Pujiansah, Edi Supriyanto, TV One mengabarkan. Kurang lagi nih, Mbak. Sebuah masjid yang dibangun berbahan giok menjadi tujuan wisata religi. Selain memperindah masjid, bahan giok membuat masjid terasa sejuk sehingga ibadah menjadi lebih khusyuk. Masjid Agung Baitul A'la atau lebih dikenal dengan Masjid Giok di Nagan Raya Aceh menarik perhatian umat Islam. Dijuluki Masjid Giok karena masjid ini dibangun dari bahan utama batu mulia giok. Batu giok terpasang di tempat khutbah, lantai, tiang, hingga dinding masjid. Warna alami batu giok membuat Masjid Baitul A'la terlihat indah. Giok yang digunakan berasal dari pegunungan Butong Ate di Nagan Raya. Butuh ribuan ton batu giok untuk membangun masjid yang luasnya lebih dari 3.500 meter persegi ini. Keindahan Masjid Giok menyebar ke berbagai penjuru Indonesia dan membuat banyak umat muslim untuk berkunjung. Mereka ingin melihat keindahannya serta merasakan ketenangannya saat beribadah. Dari desainnya termasuk dari batu giok ya, batu giok. Termasuk di Nagan Raya termasuk batu giok nih satu penemuan yang paling banyak. Selain indah, bahan batu giok membuat masjid terasa sejuk walau tidak menggunakan penyejuk udara. Jadi masjid ini sangat adem suasananya, itu tanpa memakai AC. Kita dalam beribadah itu masuk kemari begitu sangat tenang. Selama bulan Ramadan, semakin banyak umat muslim yang datang. Sebagian dari mereka berasal dari luar Aceh, seperti Jawa, Bali, dan Kalimantan. Dari Nagan Raya Aceh, Haidir Azhar, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Kabar Sumatera hari ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Anggia Eboni pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.